Orang motif berwisata itu kebanyakan adalah nya hayang di komen ku babaturan, betul. ku tatangga, ku dulur-dulur gitu kan. Terus aya ngomong, "Wih, family goals." Nah, ya kan. eta. Lah resepnya Nah, kan disimpan di sorotan ku abi teh. Kalau di Garut cocoknya ya ekonomi pariwisata. Ya kan? Bahwa bagaimana si pariwisata ini menjadi etalase si Ekraf ini. Terus juga Kemenparekraf terakhir tuh. Pertama kita harus bangga juga bahwa Garut nominasi itu juara 1 untuk video present gitu, ekonomi kreatif ya. Tahu. Juara 1. Tuh ada. Tahun ya, berapa itu? Kemarin kan ya? Oh iya. Udah nge-mapping Garut itu sebagai pariwisata internasional memang. Iya. Gitu. Dan secara marketingnya juga lain abal-abal gitu. Raja dulu datang ke Charlie Chaplin. Ya kan? Bener. Gitu. Tapi Chaplin mau di Garut bener. Hitler mana? Hitler. Produk Garut itu rata-rata jadi siga micin. Oh nya? Jadi lamun produk Garut. Maaf dol gitu ya. Serius. Kan permasalahannya di kita adalah pertama manajemen, pengelolaan dan juga apa sih yang daya tarik gitu. Oke, sampurasun warginet, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Jedan Olay dalam rangkaian episode Suara Garut. Mudah-mudahan warginet semua gak pada galau ya, gak pada bosen melihat kita, karena insya Allah tiap harinya pasti adalah edukasi-edukasi terbaru, pasti ada inovasi-inovasi terbaru. Apalagi hari ini kita akan ngobrol panjang lebar. Wah, mau beres apa warginet sebetulnya ngobrol sama kakak-kakak satu ini. Alah kakak-kakak. Tapi sebelum itu kita mulai dengan pantun terlebih dahulu seperti biasa, dicakepin dulu ya teman-teman ya. Oke, siap. Jalan-jalan pergi ke gua. Kasep, bener kasep. Kasep jawabnya ya. Belikan di. Jalan-jalan pergi ke gua. Kasep. Jangan lupa pakai jaket AS3. Kasep. Semoga sehat-sehat terus warginet semua. Tepuk tangan buat Aega. Bisa ya. Oke, alhamdulillah ketemu sama Aega. Ini salah satu pemuda Garut yang wah kalau ngomongin Aega mah panjang lebar sebetulnya banyak lah. Makanya sok Aega bolehlah perkenalan dulu. Halo warginet, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ega Perlian. Kebetulan untuk sekarang kita membahas soal Ekraf dan sekarang tuh saya dipercaya menjabat sebagai ketua komite Ekraf Kabupaten Garut di 2025 sampai 2029. Wede, jabatan ketua Ekraf sekarang ya. Betul. Oke, karena awalnya waktu tahu nih yang datang Ega. Ya Ega ngobrolkeun karena banyak sebetulnya kan segala bisanya gitu nya lamun ngobrolkeun mah nya rek ngobrolkeun naon wae sekarang mah Ekraf berarti spesifik ngobrolin Ekraf. Oke. Tapi emang kalau sebelum kita masuk ke topik latar belakang emang senang di dunia kreatif sebelumnya. Kalau latar belakang pendidikan arsitektur interior. Oke, arsitektur di UI terus juga kalau secara pekerjaan digital kreatif entusias sih. Jadi ya ngefoto, video, desain, branding dan lebih ke develop bisnis juga. Karena ya ada beberapa lah yang kita develop gitu. Terus juga sebenarnya sih Garut entusias sih. Oke. Jadi memang terobsesi ku Garutnya. Makanya dari beres kuliah tuh jujur sih 6,5 tahun. 6,5 tahun kuliah. Karena nyambil juga jadi motif desainer dulu di Rahasia Batik kalau tahu mah. Di Simlim dulu. Ya eta teh nya survival mode survival mode ya sudah lulus komitmen buat kontribusi ke Garut gitu karena
ijazah juga belum diambil Sampai sekarang? sampai sekarang. Sengaja buat kenang-kenangan di UI. Karena ya dulu awal kan bikin Melong Garut. Ya, Melong Garut. Media Teman-teman juga. tahu Melong Garut dulu? Ya, main-main medsos Melong Garut ini salah satunya Aega. Ya Melong Garut tuh kan buat apa ya? Motivasi. Dulu tuh kan Garut nggak seperti sekarang. Garut masih bahkan di Jakarta sana ada yang taunya tuh Garut tuh di Sumatera bahkan. Asal jauh teh nganya. Aslinya. Nah, makanya dari situ ngobrolin bahwa adanya Instagram kan dulu 2014 awal, terus juga ada fenomena juga bahwa di Garut tuh Papandayan. Oke. Dulu tuh Papandayan rame-ramenya dikunjungin. Ya, PCG Itu- dulu ya, Papandayan Camping Ground juga rame dulu. Tapi sebelum itu. Oh, sebelum itu juga. Sebelum itu masih ya kios-kios tradisional, terus juga masih dikelola oleh komunitas pencinta alam, gitu kan, belum sekarang swasta kan. Ya. Nah dulu tuh adanya Instagram, terus ada influencer Instagramer, gitu Awalan-awalan kan. gitu ya. Awal-awalan datang, terus juga ngepost teh Puan India, Oke. gitu. Puan India ke sana rame aja, gitu, karena kan seperti di luar negeri kan. Gitu di situ terinspirasi ya udah bikin media Oke, gitu oke. karena suka fotografi juga jadi mengkurasi lah Ya. mengkurasi Garut itu kan supaya orang tahu Garut. Kenapa makanya Melong Garut kan Ya. supaya dipelong Garut. Langsungnya highlight supaya di Pelong Garut. Tapi buat spirit pribadi sih si Melong Garut itu kan singkatan dari Nami Abi. Nami Abi kan Mega Parliantara kan. Jadi nanti si Melong Garutnya Mega. Ya, Gitu. benar-benar. Komitmen nya Abi untuk Garut gitu karena kebetulan kuliah juga beasiswa Alhamdulillah. gitu. Jadi itu kan dari pajak orang Garut. Ya, gitu kan. benar-benar. Harus bertanggung jawab lah gitu. Dan memang jatuh cinta juga ke Garut tuh banyak potensi lah. Sebetulnya banyak potensi ya. Bukan sebetulnya memang Memang faktanya. faktanya. Oke. Faktanya banyak potensi ya mau ngobrolin alam, budaya, tradisi, terus juga banyak keunikan lainnya kan. Ya. Banyak fenomena, banyak keunikan. Namun belum dieksplor secara maksimal Ya. gitu. Jadi ya itu pertama perkenalan si media itu si Melong Garut. Terus juga ngaktifasi komunitas juga bareng teman-teman yang lain yang peduli sama di Garut. Ya. Dulu masih zaman World Wide In Summit. Alah, eta teh kajamanan jeung abi eta keur umur sabaraha nya. Terakhir tuh pas banjir 2016. Oh, nya 2016 banjir. Itu teh WWIM 14. Kita tuh aktivasi tuh dari WWIM 11 sampai 14 gitu. Jadi ya banyak juga influencer, Instagramer gitu kan. Yang sekarang udah senior lah. Ya, mungkin turning point-nya di 2016 eta mungkinnya si selebgram mulai ada gitu ya. 2016, 2017, peaknya tuh 2018. Oh, pikir 2018. 2018 tuh alhamdulillah ekosistem tuh udah jadi. Oke. Ekosistem media ya. Jadi udah pertama kan 2016 tuh ngobrolin paid promo tuh masih Ya. alien lah gitu nya. Asing lah Ya. gitu bahwa orang paid promote terus dipromosiin di Instagram gitu kan. Dan sebenarnya sih poinnya adalah kalau kita melakukan pergerakan gitu ya, itu harus ada literasi sih. Ya, benar. Gitu. Karena ya saran buat teman-temannya warginet, orang Garut ya, anak muda, perbanyaklah literasi, baca jurnal lah gitu. Kenapa? Waktu itu kan saya pribadi sih lihat jurnal bahwa si Instagram tuh driving new media sosial. Oke. Gitu. Karena kan sebelumnya Facebook yang hype Facebook. tuh kan. Ya. Terus muncul Instagram. Nah, si drivingnya kayak gimana? Jadi ada yang unik dari Instagram tuh adalah orang untuk bikin akun Instagram dia butuh smartphone. Ya, betul. Jadi nggak bisa ke warnet. Ya, jangan ngajin Facebook malah akun. di warnet. Bari mah Facebook main tennis battle. Betul. Ya, atau pokoknya mah. point blank. Ya, main PB oge. Ya. Bener-bener. Nah, si Instagram dia nggak bisa. Iya. Kalau misalkan kita ke warnet, bikin email, terus login, nggak bisa untuk mengaksesnya, apalagi upload, Betul, gitu. Nah,
notabene waktu itu smartphone minimal 1,5 juta lah, ya kan? Itu dapat ya smartphone standar gitu kan, orang bisa ngupload foto. Dan uniknya tuh bahwa kalau smartphone dia harus beli kuota. Ya, betul, Ya kan? betul. Harus beli kuota. Di situ ada namanya pool of ekonominya. Jadi si Instagram bikin kolam orang yang mengakses atau punya akun Instagram, dia punya daya beli. Ya, betul. Makanya di situ cocok untuk bisnis gitu. Nah, disitulah triggernya bahwa untuk orang mengakses Garut terus terjadi konsumsi gitu ya, terjadi ekonomi, kita harus mengenalkan dulu secara branding gitu, betul. Secara branding Garut itu seperti apa, ngeliatin waktu itu masih hype soal alam-alam lah, gitu kan, explore gitu kan. Jembatan Koneng, masih jembatan Koneng mah ayeuna. Makanya dulu secara sejarah gitu ya, karena antusias sangat tinggi waktu itu, terus dan Garut tuh terlalu luas memang, kabupaten terlalu luas gitu. Ada yang antusias dari selatan, Hartasderi. Ya, Garut Turunan Kidul. Garut Turunan Kidul. Dulu tuh si Mang Hartas tuh aktif, ngomen dan sebagainya. Oke. Nah, kebenaran Hartas teh kuliah di Depok juga. Oke, tapi beda kampus. Beda kampus, gitu. Terus kita ketemu di sana, diskusi, ngobrolin, ya Garut Mang harus bikin media dan sebagainya. Pertama nggak ngerti kan, dia. Tapi setelah dilogiskan, gitu. Memang kalau awal sekarang tuh nggak jadi ekonomi, gitu. Tapi seenggaknya kita berinvestasi, benar. Sambil mengenalkan Garut dan juga ibaratnya ya antusias itu harus positif gitu kan intinya, dan bermanfaat. Gitu. Dan akhirnya setuju, Ari Abi mah nyarankeun teh Mang bikin explore Garut Selatan, gitu kan. Cuman karena dia waktu itu tuh lagi bikin kaos gitu lah, bikin kaos komunitasnya namanya Garut Turunan Kidul gitu. Akhirnya bikin dan kita barengan, kita explore ke selatan, terus juga cari curug dan sebagainya, dan juga sempat mendampingi beberapa wisata juga. Kayak dulu kayak Louis Jurig, gitu kan, Louis Jurig, Louis Tonjong, gitu. Terus Karangtepas. Puncak Guha pun waktu itu kita kenalkan gitu, maksudnya itu Puncak Guha masih antah-berantah lah gitu kan. Kalau sekarang mah kan ya udah mulai banyak, bahkan ada konflik kan kemarin soal tanah dan sebagainya gitu kan. Nah di sini jadi ketika misalkan orang sudah kenal, memang posisinya adalah harus respon cepat gitu, dan kita pun menjalani itu dalam artian kita pernah di posisi musuhan jeung pemerintah. Pernah ada di posisi eta? Pernah gitu. Musuhan tuh artinya bukan beda cara pikir. Gemes gitu. Ya teh pemerintah teh kumaha sih gitu, kemana ya? Potensi Garut, budak orang dan sebagainya gitu kan. Pernah di posisi itu. Ya ada marah lah ya, biasa anak muda kan. Anak muda. Masih kuliah gitu, dan waktu itu Abi sampai ngebelain cuti. Oh gitu. Cuti. Mantak genap tahun setengah teh. Genap tahun setengah. Aslina. Genap tahun setengah kajongjonan ya, gitu. Terus setelah itu ya sempet juga kita cuek-cuek sama pemerintah. Jalan sendiri-sendiri gitu kan. Ibaratnya kita mengantarkan bahwa proses ekonomi kreatif di Garut itu organik memang. Oke, paham. Karena memang kebutuhan gitu. Terus ada kecanggihan media sosial, teknologi, terus juga motif berwisata yang penting. Jadi sadar nggak sadar atau mau tidak mau, motif berwisata orang sebelum ada medsos sampai sekarang itu adanya medsos itu berbeda. Iya, benar. Gitu. Mun kuliah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Lamun misalnya aya teori ekonomi teh ya segitiga kebutuhan manusia, tadi Maslow, segitiga Maslow, gitu, bahwa motif berwisata orang sebelum ada media sosial
itu di dasar pondasi segitiga. Oke. Butuhnya rasa kenyamanan, Ya. butuhnya rasa perubahan dari kota ke desa karena mungkin sumpek di kota gitu kan, hayang niis lah, Sunda nama healing gitu. Sebenarnya berwisata sudah ada dari dulu kan, dan istilah healing itu adalah perubahan motif berwisata setelah adanya Media medsos, sosial, betul. terutama Instagram, Ya. gitu. Karena dia base-nya adalah si foto dan video kan kalau sekarang. Kalau dulu masih foto doang. Ya, foto doang dulu. Nah, sekarang itu adalah eksistensi diri. Iya, oke. Kebutuhannya teh aktualisasi diri. Benar. Mau ngasih makan Lai. IG abi teh, bener. Mere feed Nya. ke IG gitu kan. Ya ibaratnya sekarang orang motif berwisata itu aktualisasi diri. Betul. Dan aktualisasi diri ini seperti orang yang sudah cukup memenuhi kebutuhannya. Iya. Dan ada satu aktualisasi diri ini kayak orang nyalonin jadi legislatif, jadi eksekutif gitu kan. Ya nyalonin bupati, gubernur, presiden. Itu kan dalam rangka memenuhi juga aktualisasi diri kan. Betul. Itu. Nah, sebenarnya ya secara naluriah atau alami orang punya hal itu gitu. Nah, dengan adanya dia berwisata atau mengunjungi wisata, itu tuh ibaratnya jadi terpenuhi. Mun orang mah paket hematna lah gitu kan. Jadi teu kudu riripuhan gitu kan, misalkan untuk memenuhi itu gitu. Tapi ada paket hematnya, yaitu ke wisata, difoto, ya kan? Difoto, di-share ke media sosial. Betul. Karena sekarang orang motif berwisata itu kebanyakan adalah hayang di komen ku babaturan, betul. Ku tatangga, ku dulur-dulur gitu kan. Terus aya ngomong, "Wih, family goals." Nah, ya kan. eta. Lah resepnya Nah, kan disimpan di sorotan ku abi teh. Terus diganan, wah, ieu mah sangat pengertian banget si cowok nate, ceweknya stres diajak healing. Iya, betul, ceweknya stres diajak ke Louis Tonjong. Wah, kan eta gitu kan. Ya, ayeuna gitu. Nah, dan kita bagaimana merespon itu, karena itu masuknya fenomena gitu. Bahkan di Jakarta gitu ya, di big city gitu, di kota besar, itu ada kebiasaan ketika misalkan oleh pegawai swasta atau pegawai negeri gitu ya, yang kerjanya itu office hour, 7 to 5 gitu kan. Terus ibaratnya hari Jumat siang pas istirahat, itu kalau enggak suami ngechat ke istri atau enggak sebaliknya istri ngechat suami, itu nanyanya, ya weekend ini kita kemana? Dah, eta. Atau mah bawa anak-anak kemana ya minggu ini? Ada, eta ya Allah. Ini. Nya meni hoyo. Oh can nikah? Insya Allah yang rencana di Februari. Dia mengalami eta. Nah. Insya Allah Februari. Dan posisi Garut itu sangat tepat. Gitu. Karena secara historikal juga kan kita itu udah di mapping ku VOC. Notabene VOC itu adalah perusahaan terbesar. Ibaratnya mah perusahaan yang punya keuntungan terbesar sepanjang masa. Nah, gitu. Udah nge-mapping Garut itu sebagai pariwisata internasional memang. Gitu. Dan secara marketingnya juga lain abal-abal gitu. Raja datang ke Charlie Chaplin. Ya kan? Bener. Gitu. Tapi Chaplin mau di Garut bener. Hitler mana? Hitler. Oh, kayak itu pembahasan lain tuh. Oke, pembahasan lain panjangnya. Iya. Itu pembahasan lain. Nah itu bahwa bahkan ada Raja Thailand itu ngeem di Cipanas. Dan rutin. Karena ngobrolin si mineral kan. Jadi lamun olehnya apa secara historikal sumber alam, dulu teh klinik lain. Sumber alam. Sebelum resort itu klinik. Klinik homeopati. Homeopati teh lebih ke obat-obat alam, obat-obat Cina nu leutik gitu. Gitu. Nah, penerapannya itu klinik tulang. Nah, si saung-saung itu teh bagi pasien yang jauh
Oh, sehingga oke. menginap. Menginapnya. Gitu. Namun pada transisinya ya setelah Garut terkenal soal air panasnya gitu kan dan juga pariwisatanya ya menjadi resort sampai sekarang. Oke, gitu. oke. Nah, si transisi itu ya kita sebagai anak muda gitu ya harus menangkap itu menjadi peluang gitu karena konsepnya sekarang tuh bahkan lebih banyak pekerja itu informal. Ya, gitu. benar-benar. Apalagi ya Garut gitu ya secara database gitu kan bahwa ya kita teh sebagai orang Garut ini banyak potensi ya harus ditangkap. Oke. Gitu. Nah, si Aircraft ini muncul gitu ya bahwa ekonomi kreatif ini adalah elaborasi dari itu. Iya, dari tadi awal bangetnya, dari Betul. tadi obrolan Adi awal, udah notice kan dari jauh-jauh hari soal Garutnya dengan bagaimana kekayaan dan lain sebagainya, anak muda oge spiritnya gede gitu. Akhirnya untungnya momentumnya ayeuna berenanya dapat kesempatan dipercaya jadi ketua ekonomi kreatif. Alhamdulillah ya perjalanan panjang memang. Ya, perjalanan panjang. Dari 2014 gitu kan. 2014 dan alhamdulillah ya kepemimpinan atau pemerintahan Garut yang sekarang bahwa ya pemimpin komit gitu bahwa ini Aircraft menjadi the way gitu jadi jalan untuk ya sebagai solusi bagaimana menyikapi potensi dan masalah yang ada yang ada di Garut gitu. Tapi buat pribadi ini karena ekonomi kreatif kan kalau ngomongin ekonomi kreatif sangat sering sekali terdengar di telinga. Betul. Dimanapun ekonomi kreatif apalagi Garut dengan kepemimpinan baru ini sangat menggembor-gemborkan ekonomi kreatif. Buat pribadi dengan story tadi ke belakang dan lain sebagainya, hari ini diberikan amanat, ada pressure gak? Jujur iya gitu. Maksudnya tuh wajar ya bahwa ini hal yang baru gitu dan tapi mau nggak mau sesuatu yang baru ini harus dilakukan. Gitu. Kita nggak mau lagi ketinggalan kan. Dan bukti bahwa si Aircraft ini bisa mempercepat peradaban. Gitu. Jadi ada fenomena sebelum ada medsos itu Garut tuh sama Bandung secara peradaban ya. Secara peradaban maksudnya tuh kayak misalkan di Garut ada apa, di Bandung ada apa, di Garut baru ada apa misalkan. Itu jangkanya 3 sampai 5 tahun. Si bedanya tuh gitu. Nah, setelah ada media sosial, terus juga teknologi informasi semakin maju, semakin pesat dan juga responsif dari pemuda-pemuda Garut, dari orang-orang Garutnya gitu kan. Ditambah lagi kita dipaksa gitu untuk ibaratnya memanfaatkan itu waktu Covid. Gitu. Itu mengapa waktu Covid justru media informasi bisnis dari media itu semakin pesat gitu. Jadi ya ini menjadi sebuah solusi gitu kan. Apalagi kayak secara data itu 17,02 di Garut. Itu Aircraft sektor kuliner atau bisnis makanan minuman ya kalau sekarang mah kafe gitu. Itu kenaikannya 17,2%. Itu secara ekonomi ya menurut PDRB. Nah, ini berarti kan ngelihat bahwa ini menjadi respon yang sangat baik. Yaitu bahwa baik itu ekonomi ataupun sosial. Kenapa? Pertama, ngobrolin ekonomi, orang datang ke kafe, gitu kan, dengan membeli segelas kopi. Di situ kan ada si yang punya kafe, ada barista, ada petani juga, gitu kan. Terus yang bikin packaging, di situ kan sektor-sektor lain teraktivasi, banyak lah ya, gitu kan. Dan secara sosial dengan adanya orang secara lifestyle ngumpul, gitu, apalagi anak muda. Melakukan kegiatan-kegiatan positif, di situ ada transfer ilmu. Betul. Ada yang kuliah di Jakarta, dapat ilmu apa, diterapkan di Garut. Dan sekarang ngobrolin penerapan ide ataupun aplikasi ketika misalkan ada peluang, di Garut sekarang sudah semakin terlihat bahwa anak-anak Garut kreatif, inovatif, dan juga bisa memanfaatkan peluang. Nah itu menarik Kak, tadi soal Garut ya.
Nah, sekarang udah ada di posisi hari ini nih ya, dengan tadi story dan lain sebagainya. Kalau ngomongin ekonomi kreatif di Garut, ini sebetulnya potensi untuk per hari ini apa sih yang paling potensial untuk ekonomi kreatif di Garut? Apakah soal fashionnya, F&B dan lain sebagainya kira-kira? Potensinya, jadi menarik nih di Garut sekarang ya, bahwa kita secara kota kreatif setelah penilaian waktu kemarin tuh di Badan Ekraf, terus juga Kemenparekraf terakhir tuh, pertama kita harus bangga juga bahwa Garut nominasi itu juara 1 untuk video present gitu, ekonomi kreatif ya. Tangan. Juara 1. Tuh ada. Tahun berapa itu? Kemarin kan ya? Oh iya. Tahun kemarin ya, sekaligus bahwa ya Garut terpilih juga kan si kota kreatif itu di seni pertunjukan. Betul. Nah jadi kalau yang kota yang lain itu base-nya itu si ekonominya sudah berjalan, kalau Garut itu base potensi. Oke. Si seni pertunjukan ini banyak potensinya, namun belum termaksimalkan. Iya benar. Gitu. Sedangkan kita tahu kalau misalkan archetype gitu kan, ada istilahnya ya, kalau kita ya ada tradisi, ada juga cerita mitologi gitu kan, folklore, terus juga ada pertunjukan-pertunjukan yang dia punya narasi gitu ya, punya value juga, baik itu ngobrolin budaya atau ngobrolin soal spirit lah. Betul. Bahwa Garut tuh sangat kaya. Banyak banget si seni pertunjukan, tradisi gitu kan, cagar budaya, terus warisan budaya tak bendanya gitu. Nah, ini tuh menjadi harta karun. Betul, ya. Kalau dikumpulkan harta karun ternyata benar asli. Kalau ini dimaksimalkan gitu, seperti Bali gitu. Kita nggak kalah dengan Bali. Gitu. Makanya ini justru yang pendukungnya gitu kan, pendukungnya ya misalkan dari kuliner. Kalau secara industri kita kuliner gitu, secara industri ya, dengan misalkan ngobrolin secara online gitu ya, retail online maupun secara offline-nya gitu yang ada di Garut misalkan, kayak misalnya fasilitas makan dan minum gitu kan, akomodasi gitu. Nah ini tuh bisa saling mendukung gitu. Jadi secara kita harus punya value apa nih yang diangkat. Oke, nilai-nilai tradisi. Terus activity kampung pun sekarang menjadi seksi. Gimana tuh? Boleh dielaborasikan? Dielaborasikan tuh contohnya gini. Kayak di Bali, sekarang sudah tersegmentasi pasar tuh. Ada 2 bule, kriteria bule ya. Bule-bule yang ibaratnya biasa, itu biasanya ngumpul di ya Kute, Denpasar gitu kan. Justru bule-bule yang ibaratnya dia udah financial freedom, terus juga dia yang punya perusahaan besar gitu Benghar, kan. bukan nama. Ulina teh ka lembur, ka kerang asem. Oke. Itu terjadi di Garut sekarang? Belum. Mudah-mudahan. Nah, makanya kan yang harus ditularkan adalah ya kita kan harus mengambil hikmah kan. Maksudnya itu mengambil hikmah tuh ya mengambil pelajaran juga, mengambil contoh juga bahwa secara geografis gitu kan, dan juga secara tradisi kita ada punya gitu secara existing. Bahkan yang ngobrolin kalau misalkan Garut dulunya terdiri dari 7 kerajaan, gitu kan. Namun secara ke belakang emang kaya banget gitu. Secara historikal, geografis, secara struktur sosial dan sebagainya, ini menjadi sangat kaya, menjadi modal, gitu. Dan ini harus digali, dipahami, terus dikemas. Nah, thinking of way-nya, terus juga praktikalnya ini ekraf. Jadi banyak yang miskomunikasi bahwa ekraf ini menjadi entitas ekonomi itu lebih ke produk itu. Padahal si ekraf ini adalah cara. Ekraf ini adalah cara. Ya, lebih ke ekraf ini tuh adalah ekosistem dan cara. Gitu. Jadi kalau di Garut cocoknya ya ekonomi pariwisata, ya kan,
bahwa bagaimana si pariwisata ini menjadi etalase si aircraft ini. Oke. Gitu. Karena kan kalau ngobrolin aircraft, produk misalkan ya, jual gelas misalkan. Yang bikin gelasnya ini masuk aircraft, Kria. Ya. Ya kan? Terus juga ini ada gambar nih. Iya, ada. Ini ada desain grafis, Iya, ada desain subsektornya. grafis. Oke. Gitu kan. Terus ini dijual secara online. Oke. Ada subsektornya. Iya. Digital marketing, Digital marketing. masuk. Konten kreator masuk, misalnya kalau Ada kayak konten, KOL ya, gitu oke. kan. Terus juga kalau media ya ada media publikasi. Iya, iya. Jadi kan misalkan endorse ke media gitu kan. Nah, ini tuh jadi ekosistem dan Garut secara base produknya udah banyak banget Oke. gitu kan. Ngobrolin apa? Misalkan komoditas. Komoditas Garut itu juara. Kopi kemarin kita lelang industri kopi, itu lelang di Jogja itu kita juara 1, juara 2. Oke. Kopi. Kopi gitu kan. Oke. Secara ya berarti kan kalau misalkan di ini kenapa dia mahal berarti secara kualitas udah bagus. Iya. Terus juga secara industri tembakau misalnya. Tembakau Garut itu ada di industri rokok di Indonesia. Asli. Betul. Dan ibaratnya kieu lai. Garut mah produk Garut itu rata-rata jadi siga micin. Oh nya. Jadi lamun produk Garut. Maaf dol gitu nya. Serius. Oke. Itu insight baru juga teman-teman semuanya. Jadi Gitu. emang kalaupun itu sudah jadi sebuah pandangan di luar gitu ya, bahwasanya produk Garut ini kalau diibaratkan micin kan, micin tanya emang lamun misalnya makanan apapun nggak ada micin tasa kurang afdol gitu ya. Berarti emang sudah seberpengaruh itu ya, sepotensial itu produk Garut ya. Kayak kemarin gini nggak artis Korea syuting di Garut. Ya. Pernah. Itu kan dari Nespresso. Oke. Itu kan brand internasional gitu kan. Dan pakainya kopi Garut. Kopi Garutnya. Ya. Terus akar wangi. Ya, akar wangi. Akar wangi teh si vetiver Garut. Jadi keren Garut teh. Di bisnis akar wangi, Garut teh nomor 2. Nomor 2. Jadi kayak nomor hiji itu Haiti. Haiti. Negaranya Haiti. Nomor 2 Garut, nomor 3 Brazil. Anjir. Kita ngalahin Brazil nya ternyata ya. Nah, Oke. Secara geografis saja, kenapa Garut? Karena itu hanya bisa ditanam di Garut. Hanya bisa ditanam di Garut. Oke. Kalau termaksimalkan secara kualitas bagus, itu si akar wangi. Dan yang pakai brand-brandnya juga itu brand-brand high class. Oke. Gitu. Iya. Kayak Lalebo, terus juga WSL, Channel gitu. Iya. Emang berkelas unggul lah mah. Berkelas unggul. Tapi kalau misalnya diruntut nih ya, tadi setelah ngomongin soal apapun subsektor yang ada di Garut ini potensial. Sebagai sekarang ketua Aircraft, PR-nya banyak benernya. Betul. Karena banyak yang harus diakomodir dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini dari beberapa warginet mungkin ada yang penasaran bagaimana komite Aircraft ini bisa dirasakan keberadaannya khususnya oleh para pelaku UMKM nih. Ngobrolin UMKM ya. Jadi yang dilakukan adalah bikin ekosistem. Oke, bikin ekosistem. Gitu. Jadi ibaratnya kayak si UMKM ibaratnya tepung terigu misalkan ya. Terus kita mau bikin gehu. Gitu. Nah, si ekosistem nu jadi wajanna dibikin, minyakna dibikin, komporna dibikin. Cukilna nyata buat ngegorengnya dibikin gitu. Dan itu harus benar-benar berkolaborasi. Jadi di Aircraft itu ada hexahelix. Iya, ada hexahelix. Ya, ABCGM agregator gitu kan. Secara organik waktu 10 tahun ke belakang itu government memang belum maksimal gitu karena memang baru juga. Kita tidak bisa menyalahkan juga karena ekonomi kreatif ini baru gitu benar. Di ini cuman sekarang gitu dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan kabupaten gitu ya ngobrolin Aircraft itu menjadi salah satu leading sektor juga gitu.
jadi lokomotif. Hal yang gitu. seksi lah ngomongin aircraft teh nama. Di Astacita Betul. disebutin ya hampir 5 kali Iya. gitu kan, secara ininya. Dan kan kemarin ada ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kreatif gitu kan. Nah si ekonomi kreatif ini menjadi ibaratnya ya tadi cara kendaraan untuk si ekonomi hijau dan ekonomi biru ini maksimal gitu. Ambil aja contoh beras Sarinah Panawan. Ya. Bahkan ada yang ke Garut, orang Jakarta itu hanya beli beras. Beli beras aja. Oke. Tuh, triggernya teh meser beas. Heeh. Apa di mana tuh si orang Jakarta? Karena dia orang Garut yang ditinggal di Jakarta. Oke. Gitu kan. Cuman ya secara Kualitas berarti emang bagus iya. juga kan. Dulu juga Panawan pernah dikunjungi 23 negara Oke. untuk studi Iya, iya, iya. melak beas gitu kan. Nah, ketika misalkan Aircraft ini merespon gitu, dari beras si Sarinah itu menjadi contoh beras untuk oleh-oleh misalnya. Oke. Di Thailand itu udah dikemas lah. Oke. Bahkan dijual itu bisa 500 sampai 1,5 juta per kilo. Per kilo. Gitu. Oke. Itu beras yang sama dikemas. Ya ada unsur kreatifnya di sana. Betul, Kan? Ya. dikemas, desainnya bagus, dinarasiin bagus gitu. Dan sekarang kan kalau kita mau jual barang dan berbeda dengan yang lain, kita harus ada value dan Iya, betul. narasi. Nah, ini tuh udah ada secara existing di Garut. Makanya ini tuh tinggal jalan Ya, gitu. Dan untuk masif itu harus ada hadirnya pemerintah. Betul. Gitu. Kayak kemarin dari pimpinan itu ngobrolin CFD, Oh, Car Free Day. Car Free Day. Dan kita ditugaskan untuk meramu itu, Meramu kembali CFD itu. CFD, dan kita juga menambahkan namanya Car Free Night. Gitu. Oh, Car Free Ya, Night. secara Oke. IP itu Garut Street Market, Garut Night Market. Oke. Gitu. Nah, di ekonomi kreatif itu ada IP, Intellectual property. intellectual property atau intangible property. Oke. Ya. Nah, si intellectual property ini atau si IP ini menjadi kolam di mana satu ini yang baik untuk kita lakukan. Kenapa? Karena SKPD itu berkolaborasi. Oke. Dinas-dinas tuh semua mendorong si IP ini. Dan si IP ini bisa nantinya itu jadi investment gitu, investasi untuk pemerintah Garut. Ketika ngobrolin misalkan ada jalan, terus ada aktivitas ekonomi, ya kan kalau sekarang ada Ibrahim Aji Ya, betul. Jalan Ibrahim Aji, terus juga di Kadungora juga kalau nggak salah. Nah, itu bisa diterapkan gitu. Kan permasalahannya di kita adalah pertama manajemen, pengelolaan, dan juga apa sih yang daya tarik gitu. Oke, siap. Aku ada pertanyaan A, siap. Terkait tentang tadi ini lumayan padat sebetulnya ngomongin. Akhirnya tapi sambil kuliah umum itu Mana teh, itu Serius. Lu kan mau mayar itu kayak agak teh. Nah, ini kalau ngomongin soal aircraft tadi ya, Panawan dan lain sebagainya. Ini sebetulnya selain dari database yang udah tersedia, otomatis A dan kawan-kawan di aircraft pun harus banyak riset juga berarti ya untuk mengetahui potensi-potensi baru yang ada di Garut. Cik, kira-kira ada nggak salah satu potensi yang mungkin warginet semua itu belum pada tahu nih di Garut itu ternyata ya iya setelah KUA digali ada kira-kira Garam di mana? di selatan. Di selatan. Iya. Oke. Jadi ada historical gitu ya. Dan ini jadi apa ya? Histori zaman kerajaan gitu. Ini memang nggak ada manuskrip gitu ya. Iya. Tapi ada cerita bahwa dulu garam Garut tuh terkenal. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan secara ngobrolin secara fakta gitu ya. Ya sekarang misalkan si pasir Garut tuh penuh dengan mineral. Iya. Ya kan, mineralnya baik gitu kan. Terus juga kita punya pantai tuh panjang banget Ya, gitu benar. kan. Berpuluh-puluh kilometer kan. Dan garam ini sangat dibutuhkan. Betul. Apalagi misalkan untuk industri kulit, itu untuk penyamakan, Ya. kan butuh garam. Dan kemarin juga sempat bahwa industri kulit itu kekurangan garam untuk penyamakan dan juga bahan baku. Oke. Jadi kayak misalkan, nah ini jaket kulit dari A3 A3 ya. A3. Kita juga ini jaket komite juga kita
mengedepankan bahwa ini jaket kulit bisa di style kayak gini loh gitu. Bahkan kemarin kita ke pusat juga, Bu Wamen sangat appreciate gitu bahwa Bagus lagi jaket kulitnya. iya Garut tuh punya craftsmanship-nya dan sebagainya gitu. Nah, si garam ini itu bisa mengaktifasi misalkan desa-desa ya. Iya. Gitu, dan kalau garam kan semua juga butuh gitu buat sayur dan sebagainya gitu. Nah, ini belum dieksplor. Iya. Dan bambu, kerajaan bambu udah ada gitu kan. Cuman ini bambu tuh sebenarnya bisa jadi industri. Bisa jadi industri. Ya, karena kebijakan internasional ke depan itu adalah mengurangi konsumsi kayu. Kayak misalnya IKEA kalau nggak salah 20% itu harus produk bambu gitu. Nah, potensi secara craftsmanship-nya, secara pengrajin kita sangat keren gitu. Tapi untuk manajemen bahan baku, permodalan gitu kan, berarti kan ini harus ada kolaborasi. Nah, komite itu ingin memaksimalkan si potensi ini dan juga membuat ekosistemnya gitu. Jadi yang akan kita lakukan adalah misalkan kayak desa wisata misalkan deh. Desa wisata itu berbasis experience. Berbasis gitu. experience. Dan ini kan potensinya sebenarnya sudah di mapping oleh teman kita ya, si Garut Turunan Kidul, si Artas Deris. Udah mapping gitu kan. Oh, di sini ada tradisi ini. Oh, di sini ada potensi ini gitu kan. Oh iya, Caket Kacurug. Untuk akomodasi kita manfaatkan rumah warga. Tidur di rumah warga. Bisa siduru di hawu sebagainya. Yang harus bikin tuh adalah sanitasi mungkin. Toilet. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngarahnya wisatawan internasional, mancanegara, dia nggak bisa cingogo. Nggak bisa sembarangan lah jaga orang-orangnya. Harus juga, harus toilet duduk. Toilet duduk. Dan bersih. Mau tidur dimanapun mereka bisa. Asalkan toiletnya bagus. Nah, itu harus kita akomodir, dan juga nanti ada kolaborasi, baik itu dari media, dari teman-teman misalkan yang punya keinginan untuk jadi guide misalkan ya, itu bisa diaktifasi. Karena untuk bikin wisata tuh nggak melulu ngobrolin fasilitas, tapi koneksi dan juga ekosistem. Manajemen paling penting ya. Manajemen penting juga gitu. Namun kadang kita sangat terpaku pada ini fasilitasnya juga gini sebagainya. Bener. Bahkan jalan jelek pun kita bisa jadi experience. Karena kreatif teh gitu. Misalkan jadi jeep misalkan kan di-create-nya. Betul. kan. Dan kita memang secara Abi pribadi dan teman-teman sudah mengaplikasikan dengan misalnya bikin balong gitu kan. Balong. Itu kan dalam rangka riset juga, Jadi bahwa kita memperkenalkan aircraft ini dengan karya gitu. Develop kayak Kasakola, Garland gitu kan. Itu destinasi anak muda banget pasti kadarinya. Betul. Terutama kayak wisatawan kayaknya kalau lihat balong itu emang view nate kan view balong dengan enakeun gitu sore-sore pemandangan gitu. Pemandangan teh view banget. Oke, jadi emang kalau misalnya kita simpulkan ini aircraft itu kalau tadi kata bikin kolam ya. Tapi tadi di-spill sedikit yang mungkin sekarang sedang dikerjakan itu tadi CFN, CFD gitu ya. Bisa di-spill dikit gak apa sih yang diramu oleh aircraft untuk kedepannya? Jadi konsepnya si CFD dan CFN ini adalah rahim. Ibaratkan rahim. Untuk membuat embrio-embrio yang ada di Garut. Jadi ada potensi Garut nih, anggap bibit, taruh di rahim di CFD. Sehingga kita lihat responnya. Kita ngarahnya malam minggu dan juga minggu pagi. Malam minggu itu ngobrolin keluhan dari pengunjung yang Garut. Karena kan sekarang kita targetnya adalah lama tinggal. Bukan lagi jumlah kunjungan. Gitu. Alhamdulillah Garut jumlah kunjungan kita memenuhi target, gitu, bahkan melebihi. Tinggal lama tinggal yang menjadi PR kita. Berarti kan kita harus ada experience. Ada experience, terus juga bagaimana ini menjadi presentasi. Kudu betah ya ka Garut teh. Dan ini juga sebagai awal mengenalkan bahwa Garut yang sekarang itu bukan Garut yang kemarin. Gitu. Karena sekarang udah hadir anak muda, teman-teman aircraft gitu kan, pelaku kreatif, yang
memang pemerintah sudah komitmen dan sadar akan ekosistemnya. Oke. Gitu. Sehingga diharapkan ini menjadi solusi. Ya. Contoh Lai. Kayak misalnya ada program pemerintah namanya BUMDes Hebat. Ya. Gitu kan. Nah, misalkan ada 10 atau 20 desa, terus kita kurasi nih secara produk. Terus nanti ditampilkan di acara Car Free Night atau Car Free Day. Iya. Ya kan? Oke. Ya kan, Jadi ditampilkan. bener. Jadi kalau nyebutin rahim emang dimasukin semua potensi-potensinya di situ ya. Oke, dari malam sampai pagi tuh. Ya, Oke. misalkan ada dari musik misalkan, ada apa namanya? Ya potensi musik lokal misalkan ya. Bisa dimasukin masuk. juga di CFN, di CFD bisa. Oke. Teman-teman yang suka ngeband atau misalkan ada ya dari sisi musiknya. Bikin mini teater gitu bisa Mini gitu. teater. Kalau misalnya Olay suka teater, wah nanti bisa penampilan. Bisa tampil gitu. misalkan Oke. Flash mob apa gitu mantap, kan. siap. Oke. Jadi dan kita menekankan bahwa ini akan menjadi solusi itu adalah kita memperlihatkan gitu, karena memang di Garut tuh harus dicontohan heula lah gitu. Jadi kalau misalnya sekedar ngomong itu kan jadi problem juga kalau di Garut. Memang kita berbasis karya dengan riset yang jelas gitu kan, dengan data yang ada, sehingga ini menjadi kesadaran bersama gitu bahwa ini butuh loh gitu aktivasi secara ekonomi kreatif, aktivasi secara lokal tourism gitu kan, sehingga ya udah pesan mah teman-teman anak muda Garut ulah kemana-mana. Ya benar. Ayo orang bangun bareng-bareng. Gitu. Udah loba keneh potensinya gitu kan. Tapi eta menarik spirit eta kayak si barudak ngora di Garut lah kemana-mana, ayo orang bangun bareng-bareng. Itu teh ngedengar tuh dari dulu sebetulnya ya, spirit-spirit kayak gitu tuh. Dan akhirnya buat warginet mungkin yang punya keresahan kemarin-kemarin kayak di pemerintahan itu harus ada kontribusi dari anak muda. Ini salah satu contohnya sudah ada, Komite Ekonomi Kreatif. Nah sekarang pertanyaannya dari sekian banyak potensial yang terjadi dan sekarang movement yang mau dilakukan Ekraf, tantangan terbesarnya apa di Garut? Tantangan terbesarnya adalah ibaratnya ya Garut banyak ini ya, maksudnya itu banyak teman-teman yang multikultural lah gitu, secara ya pemikiran gitu kan, terus merubah kebiasaan lama sih yang bakal menjadi berat gitu. Kenapa? Karena memang bakal ya ketika kita memberikan kebiasaan baru gitu kan, ya contohnya lah kayak kita secara pengalaman bikin balong aja. Bikin balong itu tempat tidak potensial. Tidak potensial. Waktu itu ya ulah ningali balong ayeuna gitu kan. Lihatnya yang dulu itu tempat jin buang budak, geus majin micen budak. Iker majin micen budaknya. Gitu kan. Bahkan yang punya tanah pun bingung gitu. Ini mau bikin kafe, siapa yang beli? Gitu, dan posisinya waktu itu COVID. Gitu kan. Dan alhamdulillah karena kita juga berbasis jurnal juga. Waktu itu Pfizer ngeluarin jurnal soal new normal. Gitu. Dan secara media 2 tahun kita dijejelin, media teh jagalah protokol kesehatan. Betul. Jaga jarak dan lain-lainnya. Ada poin ketiga. Kalau mau ketemu orang, jika terpaksa, ketemuilah di luar ruangan atau ruangan yang punya sirkulasi. Itu yang penting. Karena waktu itu di Garut belum ada namanya cafe outdoor. Iya sih. Kalo kita berpegang dengan itu, riset gitu. Dan juga ya pengalaman gitu ya, maksudnya itu secara ngedevelop brand, terus juga secara narasinya, nggak cuman misalkan makan minum, tapi ada activity juga gitu kan. Nah itu yang akan kita tularkan gitu, bahwa kita juga nggak bisa sendiri gitu. Komite Ekraf itu hanya bisa berhasil ketika teman-teman orang Garutnya juga mau berubah. Ikut suportif ya. Betul gitu, karena ya kita bisa menawarkan Ekraf ini adalah percepatan itu, gitu. Jadi ibaratnya semoga aja kedepannya lancarnya. Mudah-mudahan. Gitu, dan ya kita percayalah gitu bahwa Garut sudah berubah. Gitu. Garut sudah berubah, teman-temannya juga
apalagi anak mudanya seru banget Ya, gitu ya. benar. Dan kita akan memanfaatkan nih si bonus demografi ini. Betul. Kenapa? Kalau kita nggak bergerak sekarang, colongan. Iya. Garut teh tidak cicing cik baru dak mana teh. Ya. Karena tidak cicing asa banyak sekali movement sat-sat ka ditu ka dia gitu. Nah, ini sebetulnya kalau kita ngobrol lebih panjang lagi ternyata 45 menit itu Oh, asli. teka rasa. 45 menit ya teh. Bener kudu sapoe. Benar. Kudu sampai sapeting emang ngobrol kieu. Tapi ini kalau sedikit imah abi penasaran kagoknya operator sekedap ieu mah punten. Kalau kudu ngomongin aircraft ini ya. Kan mewakili segelintir anak-anak muda yang menjadi inisiator dulu. Ya, kerjaman AA-nya 2016 2017 gitu. Pada hari ini salah satunya A yang ada di ekonomi kreatif. Apa sih yang mungkin dari A pribadi gitu ya yang ingin menjadi visi aircraft ke depannya untuk menjaga kelestarian Garut atau meningkatkan potensi di Garut. Visi dari A sendiri gimana sih untuk aircraft ke depannya? Untuk aircraft ke depan gitu. Jadi TAB pribadi sih gini. Kita harus berbangga jadi orang Garut. Kata yang pertamanya pride. Ya, pride. Karena Garut tuh jadi indikator Oke. gitu. Terus juga Allah menciptakan Garut itu luar biasa. Dikelilingi gunung berapi, tanahnya subur. Betul. Itu menjadi emas lah buat kita. Terus satu lagi, tempat satu-satunya di dunia ketika dikelilingi gunung berapi, di bawahnya ada potensi panas bumi. Mun urang mah kieu aya bayi prematur diasupkeun inkubator. Tah Garut teh inkubator. Inkubatorna. Soalnya dihanetan Nya. gitu kan. Makanya kenapa si hasil bumi yang kita hasilkan itu sangat luar biasa. Oke. Gitu. Nah, Nyati Abi sih pengen bahwa kita harus bebarengan, Babarengannya. kolektif, Ya. bersama-sama. Ulah pas ikut-ikut. Ulah pas ikut-ikut. Nya. Ulah Pak Aing-Aing. Nya ada. Dan juga kita harus menurunkan ego intinya. Ya. Karena tantangan ke depan tuh cukup berat. Pasti. Gitu. Abi ngobrol pas akhir tahun bahwa Abi ngobrol bahwa Violet teh nyata, bangkrut teh nyata. Dan kita harus bersama-sama merojong lah, berarti mendorong potensi yang ada di Garut, teman-teman yang di desa, bagaimana berdaya. Karena siapa lagi kalau bukan kita gitu sebagai anak muda. Oke. Dan juga harus dengan spirit. Ya, betul. Bahwa spirit ketika kita ingin Garut maju, Garut hebat, Betul. gitu. Itu dibarengi dengan keyakinan, gitu. Bahwa apa yang menjadi usaha kita sekarang itu akan berbuah hasil. Oke. Gitu. Intinya adalah kita bisa kok bersama-sama. Dan ini mah karena kita terlalu sering berkutat pada permasalahan horizontal, gitu. Bukan ngobrolin bagaimana visi ke depan. Mau di mana nih? Ya. Mau dibawa kemana Garut? Gitu. Kayak misalnya ngobrolin pertanian. Garut tuh potensi juga loh menjadi lumbung bibit nasional. Ya. Gitu. Karena bibit yang dihasilkan keren-keren. Nah, tak bentrok anu kieu. Garut teh sebetulnya mah geus pemerintah tuh teu kudu riweuh. Fokus we di pertanian. Tapi di sisi lain, ini udah ada nih potensi di pariwisata. Tak untuk umumnya untuk bisa netralisir itu semua itu kan PR-nya PR pisan gitu. Nah, makanya di-trigger dari yaitu tadi bagaimana ini si pariwisata. Karena memang potensi Garut di situ. Ya, benar. Si pariwisata ini menjadi Etalasenya tadinya. Gitu. Benar. Ketika misalkan ini menjadi etalase dan subsektor lainnya mendukung ya. Baik dari pertanian, peternakan, gitu. Kan kayak gini aja sedikit. Sukaregang itu kekurangan bahan baku asli Garut si dombanya. Oh gitu? Serius? Oh. Karena di situ tidak ada konsumsi. Oh, oke. Tidak ada kuliner misalkan sate domba Garut atau stik domba Garut gitu kan. Okay. Maksudnya tuh nggak jadi industri lah. Udah ada sih beberapa misalkan. Tapi nggak jadi industri. Oke. Kan kalau di Jogja kan ada sate kelatak. Iya. Kenapa? Karena bahan baku domba Garut itu sangat bagus. Oke. Karena dia base-nya dari
apa yang dimakan. Oke. Gitu. Karena domba Garut dia makan rumput asli gitu. Kan ada beberapa yang dia Ya, konsentrat gitu kan. Nah itu gitu bahwa sebenarnya kita nggak perlu ngambil dari budaya lain, Ya. nggak perlu ngambil dari tradisi lain. Kita sangat Punya, kaya. kita punya gitu ya. Bukan punya lagi, kaya. Kaya, seueur, Sangat beunghar gitu. beunghar. Kayak ya semu greget oge gitu lah. Jadi tapi saya percaya gitu bahwa ini menjadi titik awal yang baik, ini menjadi niat yang baik pula gitu. Semoga berbuah hasil yang baik juga. Saya sebagai ketua komite Ekraf itu bukan berarti saya jago, saya kayak gimana. Tapi saya punya niat bahwa ini memang harus bersama-sama. Nggak ada lagi misalkan anak muda ibaratnya terlalu kritis ke pemerintah tapi tidak berdasar. Nah, Gitu kan. Kalau misalkan mau kritis ke pemerintah soal Ekraf misalkan ya, sok hayu ngobrol sama komite. Betul. Dan komite menyampaikan, kita bareng-bareng, kita bikin database-nya, latar belakangnya, benchmarkingnya kemana, gitu kan, sehingga benar-benar ini tuh malah harus bisa jadi misalnya public policy, gitu kan, sehingga benar gitu bahwa kritis tuh ada dasarnya, kita punya solusinya. Betul. Jangan misalkan kritis tapi ditanya solusi ngehulang. Betul. Warginet terutama buat anak-anak muda yang sebetulnya banyak ya, kalau berisik tuh berisik anak-anak muda Garut tuh ngomongin Ekraf. Nah ini udah ada komite gitu ya, jadi bisa duduk bersama sebetulnya untuk Garut kedepannya bisa lebih hebat lagi gitu Kang ya. Karena ya itu kuncinya, babarengan. Gitu. Bener, eta kuat babarengan tuh mungkin terdengarnya kayak template tapi dah lamun dimaknai mah babarengan tanya. Ayo jadi hashtag di barudak rap. Naon tah? Garut Jang Dunia. Garut Jang Dunia, anjay, oke. Mantap, tepuk tangan dong buat Bang Eta. Thank you. Sebetulnya mah kita masih kena banyak sebetulnya mah mau diulik karena durasi terus aya nu ngantosan oge di luar gitu. Aman. Jadi mungkin kita part 2 ya Warginet, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi sama Ega. Terima kasih Ega. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih juga buat Agrapana ini dari Agrapana Furniture. Mantap. Studio kita hari ini. Terima kasih juga buat Asgatur, Asga Umroh. Terima kasih juga buat Garut Souvenir yang selalu bersedia hadir menemani kita dalam setiap episodenya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Dan Ekraf, ada salam Ekraf atau apa mungkin terakhir yang mau disampaikan sebelum closing? Salam Ekraf. Salam Ekraf gini ya? Gini. Oke, salam Ekraf teman-teman. Mudah-mudahan ekonomi kreatif di Garut itu bisa membawa dampak baik untuk kita semua. Amin. Sampai bertemu di lain episode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.